541. Hentikan. Tolong hentikan. Hati Monica sakit seperti ditusuk pisau. Dia menangis dalam hati pada Lord Kenny. Hentikan. Tolong hentikan. Lord Kenny mempertahankan wajah datarnya saat dia berkata dengan jelas, "Sayangku, aku tidak membunuh Daryl karena kamu. Saya cukup baik untuk menangkapnya hidup-hidup." Lord Kenny menoleh ke medan perang dan mengabaikan Monica. Monica tahu dari ekspresi tegas Lord Kenny bahwa tidak ada ruang untuk diskusi. Dia gemetar dan terhuyung beberapa langkah mundur karena ngeri dan putus asa. "Menyerahlah, Daryl!" Florian berteriak sambil mengangkat tangannya dan memukul Daryl tanpa ampun. Daryl mengepalkan tangannya erat-erat saat dia memegang erat IVT yang tidak sadarkan diri dengan satu tangan dan mengangkat tangan yang lain untuk menghadapi serangan telapak tangan Florian. Daryl tahu bahwa energi internalnya terlalu lemah untuk menghindari serangan Florian. Namun, dia tidak akan pernah membiarkan dirinya ditundukkan. Dia tidak akan menghentikan pertarungan selama gerbang Elysium masih hidup dan menendang. Bahkan jika sudah waktunya baginya untuk mati, dia akan membiarkan tetes darah terakhirnya terkuras. Tidak. Monica berteriak cemas sebelum dia pingsan. Kerumunan di kejauhan mengkhawatirkan Daryl. Pertarungan telah membuat mereka tetap waspada. Ini sudah berakhir. Daryl tidak akan bisa menghentikan serangan ini. Ya, anggota gerbang Elysium yang terkenal akan diambil sebagai tahanan. Aduh, sayang sekali. Suara mendesing. Sama seperti semua orang bergumam, belati terbang dari kejauhan tanpa peringatan ke jantung Florian seperti sambaran petir. Florian cemberut saat dia menghindarinya. Kemudian, dia bertanya, "Siapa di sana? Siapa yang berani mencampuri urusan kita?" Florian melihat dari mana belati itu berasal. Pada saat yang sama, kerumunan juga melihat ke arah yang sama. Kemudian, mereka melihat 5 sosok menukik dari luar altar 9 matahari. Semuanya memancarkan aura-aura yang menakutkan. Mereka tampak sangat kuat. Pemimpin mengenakan gaun putih, dia memiliki wajah yang halus dan menawan serta tubuh yang ramping dan seksi. Dia tampak seperti peri yang turun ke bumi. 4 orang di belakang wanita cantik itu mengenakan jubah hitam yang sama, dan mereka juga terlihat sama. Persis sama. Kelima orang itu adalah nona muda tertua Pulau Api Es, Stella Scope, dan keempat kakak laki-lakinya, 4 saudara laki-laki dari Scope. Beberapa hari yang lalu, Eric Scope telah menangkap Daryl dan mengatur agar dia tinggal bersama putrinya, Stella. Dia telah diracuni. Malam itu, Daryl menggunakan beberapa herbal di dalam ruangan untuk memurnikan penawar racun Stella yang unik. Kemudian, dia kembali ke kota kerajaan dengan tergesa-gesa untuk berpartisipasi dalam turnamen pernikahan seni bela diri. Stella telah pulih dari racun sejak kepergiannya, dan dia sudah sembuh total. Dia juga mendapatkan kembali penampilannya yang cantik. Sejak itu, Stella dan saudara-saudaranya mencari Daryl agar dia bisa berterima kasih secara pribadi. Namun, pencarian tersebut tidak berjalan mulus karena Daryl menyamar sebagai Luka Moonlight. Kemudian, ketika mereka melewati kota kerajaan, mereka mengetahui bahwa Daryl sedang berperang dengan kerajaan dunia baru. Stella sangat terkejut mendengarnya, dan dia berjalan ke sana dengan tergesa-gesa. Bab 1542. Wow! Semua orang tercengang saat melihat Stella, mata mereka terkunci padanya saat mereka terdiam, terutama beberapa pria. Mereka menyaksikan Stella tanpa penyesalan. Para wanita cantik yang sudah ada di sana, ke-6 Fuyao Palace Masters, Debra, dan Ivene, sangat cantik seperti peri. Mereka semua memiliki penampilan yang menarik. Mereka pikir wanita baru itu tidak terlihat lebih buruk dari wanita-wanita itu. Kamu. Florian menatap mereka dengan pandangan kosong selama beberapa detik sebelum pikirannya bereaksi. Kemudian, dia memelototi Stella. "Kamu siapa? Beraninya kau masuk ke istana? Apakah Anda tahu di mana ini?" Florian memandang Stella dari ujung kepala sampai ujung kaki saat dia menelan ludahnya diam-diam. Bagus. Dia sangat cantik. Sungguh menakjubkan. Daryl mengerutkan alisnya, dia bingung melihat Stella. Siapa wanita ini? Dia di sini bersama 4 badut Scope. Apakah dia juga dari Pulau Api Es?
Ketika dia pertama kali bertemu Stella, dia terlihat sangat jelek karena racun di tubuhnya. Daryl tidak menyangka bahwa mereka adalah orang yang sama ketika melihat penampilan cantik Stella. Apakah kamu Florian? Kamu tidak perlu tahu siapa aku. Stella melirik Florian dengan jijik, dia tampak bertekad. Aku di sini, tidak mungkin kamu bisa menyakiti suamiku. Setelah dia mengatakan itu, Stella terbang ke arah Daryl dan meliriknya dengan penuh kasih sayang. Suamiku, aku di sini. Jangan khawatir, aku tidak akan membiarkan siapapun menyakitimu. Stella telah menikahi Daryl di sebuah manor yang ditinggalkan hanya beberapa hari sebelum pertempuran. Meski ayahnya telah membuat kekacauan dengan keempat kakak laki-lakinya, Stella tetap menganggap Daryl sebagai suaminya. Apa? Wanita cantik ini juga istri Daryl. Tiba-tiba, kekacauan pecah ketika orang-orang menatap Daryl dengan iri dan marah. Apa yang dilakukan Daryl sehingga pantas menerima ini? Mengapa rasanya semua wanita cantik di dunia memiliki hubungan dengannya? Kamu. Daryl tercengang saat dia bertemu dengan tatapan Stella dengan tatapan kosong. Beberapa detik kemudian, dia tiba-tiba mengingatnya, dia terkejut sekaligus senang. Stella. Oh, sial. Stella sangat cantik. Pikiran Daryl berdengung seolah-olah dia sedang bermimpi. Stella tersenyum pada Daryl ketika dia menjawab dengan lembut, "Ya, ini aku, suami." Stella merasa bersemangat, dia juga tersentuh karena Daryl mengingatnya. Dia tidak pernah menyangka bahwa orang yang heroik seperti Daryl akan mengingatnya, terutama ketika dia terlihat begitu mengerikan saat pertama kali mereka bertemu. Daryl menarik napas dalam-dalam sebelum dia mengangguk. "Terima kasih. Kenapa kamu begitu sopan padaku?" Stella menanggapi dengan senyum menawan. Adik muda kecil. 4 saudara Skope berlari ke sisi Stella. "Kami akhirnya menemukan kakak ipar. Saudari junior, sekarang kamu telah menemukan laki-lakimu, ayo pergi. Jangan hanya menghabiskan waktumu dengan bisikan manis. Ya, lihat berapa banyak darah yang dia keluarkan. Dia harus mendapatkan perhatian medis sesegera mungkin. Dan kalian harus punya bayi, cepat." Keempat saudara lingkup tumbuh di Pulau Api Es. Mereka berterus terang dan berbicara terus terang. Mereka akan mengatakan apapun yang terlintas dalam pikiran mereka tanpa mempertimbangkan bagaimana mereka akan terdengar. Wah! Kerumunan segera terlibat dalam diskusi panas. Pada saat yang sama, mereka memandang Daryl dan Stella dengan emosi yang bertentangan di mata mereka. Siapa wanita cantik ini? Bayi. Apakah mereka berdua berhasil sejauh itu dalam hubungan mereka? Daryl pasti memiliki kehidupan yang patut ditiru dengan begitu banyak wanita cantik di sekitarnya. Wajah Stella memerah setelah mendengar komentar di sekelilingnya. Dia merasa malu, jadi dia menginjak kakinya dengan marah dan berteriak pada Skope bersaudara. "Diam, kalian semua." Keempat saudara Skope dengan cepat menahan lidah mereka ketika mereka menyadari bahwa Stella sangat marah. Mereka tampak bersalah, seperti anak-anak yang tertangkap basah dalam kenakalan mereka. Keempat bersaudara itu tidak takut pada apapun di dunia kecuali 2 orang, tuan mereka, Eric Skope dan adik perempuan junior mereka, Stella. Daryl tertawa, adegan itu membuatnya geli. Dia berpikir bahwa keempat bersaudara konyol itu tidak takut pada langit dan bumi. Ternyata mereka takut pada adik perempuan mereka sendiri. Sangat menarik. Bab 1543. "Hubi, aku akan membawamu pergi dari sini sekarang." Stella ingat mengapa dia ada di sana, dia membantu Daryl berdiri agar mereka bisa pergi. Namun, Daryl tidak bisa berjalan cepat, dia memiliki IVT di tangannya. "Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu dapat datang dan pergi seperti yang kamu inginkan?" Lord Kenny tertawa terbahak-bahak saat dia memelototi Daryl dengan dingin. "Tidak ada dari kalian yang pergi kemanapun hari ini." Lord Kenny tidak bisa menyembunyikan niat membunuh di wajahnya. Dia tidak berharap Daryl terhubung dengan baik. Seandainya dia membiarkan Daryl melarikan diri, dia akan menjadi ancaman yang signifikan di masa depan. Florian berteriak, "Cepat, turunkan 5 orang ini." Dia segera meluncur ke arah mereka. Para penjaga dan tentara kerajaan juga bergerak maju untuk mengepung kelompok itu. "Kakak senior, potong serangan mereka dari belakang."
Stella mengerutkan kening saat dia berteriak ketika dia melihat musuh mereka maju ke arah mereka. Secara bersamaan, dia meraih Daryl, menambah kecepatannya dan mencoba melepaskan diri dari pengepungan di garis depan. Stella sudah menjadi Martial Saint level 5 sebelum Daryl menyelamatkannya dari racun di tubuhnya. Setelah dia mengambil penawarnya, itu memungkinkan dia untuk menembus ke tingkat 1 kaisar bela diri, itu adalah berkah tersembunyi. Bang, bang, bang. Stella memegang pedang cambuk, dia melambaikannya seperti ular spiritual. Tentara kerajaan terpaksa mundur. Pada saat yang sama, keempat saudara Skope juga mencegat Florian, yang mengejar mereka. Mereka melontarkan hinaan ke Florian saat mereka melawannya. Apakah kamu mencoba menghentikan adik perempuan kami dengan kemampuan burukmu ini? Saudari junior bersatu kembali dengan kakak ipar. Apa yang salah denganmu? Mengapa Anda bermain-main dengan mereka? Keluar dari sini. Lihatlah wajahmu yang mesum itu. Jangan bilang kalau kamu suka junior sister. Astaga, dia tidak menyukaimu. Keempat bersaudara Skope telah mengepung Florian dan menenggelamkannya dengan ucapan yang menghina. Sial. Florian sangat marah, wajahnya pucat saat dia mengutuk, 4 bagian yang tidak berguna. Anda sedang mencari kematian, tinggal jauh dari saya. Florian merasa konyol bahwa keempat orang gila itu bisa mengejek pejabat kelas 1 dunia baru seperti dia. Sayang sekali. Napas aura yang kuat meletus dari tubuh Florian, dan udara menjadi stagnan untuk beberapa saat. Florian menyerbu ke depan pada keempat Skope bersaudara, dan mereka bertarung dengan sengit. Oh, sungguh temperamen. Baiklah, mari kita tunjukkan siapa ayahmu. Skope bersaudara sama sekali tidak terintimidasi oleh Florian. Sebaliknya, mereka menyambut serangannya dengan seringai lebar. Meskipun keempat saudara Skope itu santai dan lugas, mereka memiliki pemahaman diam-diam yang hebat dan bekerja sama dengan mulus karena mereka kembar 4. Mereka bekerja sama dengan sangat baik sehingga sulit bagi Florian untuk melawan serangan mereka. Mungkin juga sulit bagi Daryl untuk menang melawan mereka berempat dalam pertarungan. Mereka telah mengalahkan Florian dalam semua serangannya. Dia telah berjuang untuk bertahan melawan mereka, dia tidak punya kesempatan untuk melawan mereka sama sekali. Ledakan. Dalam waktu kurang dari 10 detik, Second Skope menendang belakang Florian tepat saat dia kehilangan fokus. Tendangan itu membuat Florian mundur lebih dari 10 kaki, dan dia mendarat di tanah dengan bunyi gedebuk. Lihat bagaimana dia jatuh, tawa pun terjadi. Hanya itu yang bisa kamu lakukan. Beraninya kau bertarung dengan kami jika itu yang kau punya. Kamu harus berlatih lebih keras selama 2 tahun lagi. Ya, sangat membosankan. Bukan tantangan sama sekali. Keempat saudara Skope mencemooh dan mengejek Florian sebelum mereka berbalik untuk mengejar Stella. Anda bajingan. Wajah Florian memucat karena marah. Sebagai gubernur jenderal yang terhormat, dia malu karena keempat idiot itu telah mengalahkannya. Dia menyemburkan seteguk darah, dan dia hampir pingsan. Kejar mereka. Pergilah. Penjaga kerajaan dan tentara di dekatnya meneriakkan teriakan perang mereka saat mereka mengejar Skope bersaudara. Namun, mereka tidak berhasil jauh sebelum mereka dipaksa mundur. Sekelompok sampah. Wajah Lord Kenny menjadi gelap ketika dia menyadari apa yang telah terjadi. Dia menggerutu ketidaksetujuannya pada penjaga dan tentara yang kalah sebelum dia memutuskan untuk mengambil tindakan sendiri. Dia menyerang Daryl. Suara mendesing. Suara mendesing. Tiba-tiba, Dax, Chester dan Zoran berdiri berbaris seperti tembok manusia untuk menghentikan Lord Kenny. Mereka tidak ingin dia mendekati Daryl. Seperti Daryl, Dax dan yang lainnya juga kelelahan karena pertempuran sengit yang terus-menerus. Meskipun demikian, mereka merasakan gelombang energi yang menyegarkan melalui tubuh mereka ketika mereka melihat bahwa Daryl memiliki kesempatan untuk melarikan diri, dan mereka berhasil menghentikan Lord Kenny. Bab 1544. Dax dan yang lainnya bertekad untuk membantu Daryl melarikan diri. Mereka harus menghentikan Lord Kenny dari menangkap Daryl kembali. Sekelompok pelawak. Lord Kenny mencibir menghina Dax dan orang-orang di sebelahnya. Ledakan. Lord Kenny menamparkan serangan telapak tangan pada Dax dengan mudah.
Dax mengerang saat dia terhuyung lebih dari 10 kaki ke belakang, wajahnya memucat saat dia meludahkan seteguk darah. Dax adalah kaisar bela diri tingkat 5, tetapi energi internalnya telah terkuras selama pertempuran. Oleh karena itu, dia tidak bisa menangkis serangan Lord Kenny yang telah mencapai level Heaven Ascension. Daryl, yang dibawa Stella, menangis dan menangis sedih. Daryl segera berbalik ke arah Stella dan berkata, "Tolong, tinggalkan aku dan pergi bersama keempat kakak laki-lakimu. Jangan khawatirkan aku." Daryl tidak bisa pergi ketika dia tahu bahwa keluarga dan saudara-saudaranya masih dalam pertempuran. Dia ingin berdiri bersama mereka, dan jika mereka mati, mereka harus mati bersama. "Daryl, pergi saja. Tinggalkan kami. Pergilah," teriak Dax sambil menahan rasa sakit yang menyiksa. Chester juga melakukan hal yang sama. "Daryl, kamu harus tetap hidup untuk membalaskan dendam kami. Pergi sekarang, cepat. Kita akan baik-baik saja. Pergilah." Air mata Dari terus berjatuhan saat mendengar ucapan teman-temannya. Suami, Stella dalam kesusahan ketika dia melihat penderitaan Dari. Dia menggigit bibirnya saat dia membujuk Daryl dengan lembut. "Jangan bertindak begitu gegabah. Melarikan diri, dan mungkin masih ada kesempatan bagi mereka untuk hidup. Tetapi jika Anda memilih untuk tinggal, Anda semua mungkin mati di sini hari ini." Daryl menarik napas dalam-dalam setelah mendengar nasihat Stella. Dia tahu apa yang harus dia lakukan. Dia mengepalkan tinjunya dengan erat dan menahan rasa sakit yang tak tertahankan di hatinya. "Ya, dia benar. Jika saya memilih untuk tinggal, kita akan dimakamkan di sini hari ini. Tapi, aku tidak bisa pergi begitu saja seperti ini." Setelah beberapa saat mempertimbangkan, Daryl menoleh ke arah keempat saudara Skope, yang telah tinggal di belakang mereka untuk menutupi retret mereka, dan berkata, "Saudara-saudara, bisakah saya meminta bantuan Anda untuk membantu saya menyelamatkan beberapa orang lagi? Aku akan selamanya berterima kasih." Karena mereka tidak dapat kembali, Daryl ingin menyelamatkan sebanyak mungkin orang. Tentara dunia baru telah menjebak Dax, Chester, keluarga Carter, dan 6 peri. Daryl ingin menyelamatkan sebanyak mungkin orang. Keempat bersaudara Skope saling memandang dan menggaruk-garuk kepala. "Apakah kita akan melakukannya? Kami di sini hanya untuk menemukan kakak ipar." "Ya, meskipun dia adalah saudara ipar kita, dia bukan tuan kita. Haruskah kita mendengarkannya? Tapi dia adalah saudara ipar kita. Jika kita tidak mendengarkannya, dia mungkin akan marah, dan Suster Junior tidak akan senang." "Lupakan. Mari kita lakukan saja." Mereka berempat bergumam sebelum mereka pergi. "Oh, sial." Daryl bingung. Keempat bersaudara itu cukup aneh. Bagaimana mereka bisa mempertimbangkan apakah mereka harus menyelamatkan hidup seseorang berdasarkan identitas orang lain? Setelah Lord Kenny memukul mundur Dax dengan serangan telapak tangan, dia menyerang Daryl lagi. Namun, sebelum dia bisa mengambil 2 langkah lagi, Chester dan Zoran sudah ada di sana untuk menghentikannya lagi. "Lepaskan aku jika kamu tahu apa yang baik untukmu." Lord Kenny sangat marah, dan dia menggunakan energi internalnya yang kuat untuk mengirim Chester dan yang lainnya mundur. Namun, mereka terus mengejarnya. Tuan Kenny kesal. Chester dan semua orang yang menghalangi jalannya telah berhasil memberi Daryl cukup waktu untuk melarikan diri. Suara mendesing. Segera, Stella membawa Daryl pergi dari altar 9 matahari. Bab 1545. Namun, Stella tidak melambat. Dia terus terbang sampai mereka berada di luar kota kerajaan. Daryl juga terus melihat ke belakang dengan cemas ketika mereka berada di udara. Skope bersaudara kembali untuk menyelamatkan lebih banyak orang, dan Daryl sangat ingin mengetahui siapa yang telah mereka selamatkan. Akhirnya, Stella berhenti di sebuah bukit belasan kilometer jauhnya dari kota kerajaan. Dia telah terbang jauh-jauh dengan Daryl dan Yvette, pipinya merah karena kelelahan, tapi dia terlihat agak menawan di bawah naungan itu. Daryl menghela napas lega. Dia menunduk dan melirik Yvette. Matanya masih terpejam, dan sepertinya dia masih koma. Suara mendesing. Suara mendesing. Tiba-tiba, dia merasakan napas aura berdenyut di belakangnya. Itu adalah 4 saudara Skope. Sial. Oh, dewa.
Mengapa mereka menyelamatkannya? Daryl mengangkat matanya untuk melihat mereka, dan dia sangat terkejut sehingga dia tidak bisa berkata-kata. Keempat bersaudara itu membawa seorang wanita ramping dengan jubah Phoenix emas. Dia cantik dalam banyak hal, dan bahkan saat itu, tidak ada yang berani menodai lekuk tubuhnya yang tegas dan memikat. Dia adalah permaisuri dunia baru. Biarkan aku pergi. Permaisuri merasa malu dan jengkel, wajahnya yang halus tampak marah. Lepaskan tanganmu dariku. Kalau tidak, aku akan membuat semua kepalamu berguling-guling di tanah. Permaisuri terdengar mengesankan. Pada saat yang sama, dia berjuang untuk membebaskan diri. Sebagai permaisuri, dia adalah ibu dari benua. Dia bukan orang biasa, dan dia juga kaisar bela diri tingkat 1. Dia berjuang tanpa henti, keempat saudara Skope berkeringat deras saat mereka mencoba menahannya di tempat. Mengapa wanita ini begitu galak dan sulit? Kami cukup baik untuk menyelamatkan Anda, namun Anda tidak menghargainya. Anda bahkan mengeluh tentang tangan kami yang bau. Kenapa kamu tidak mengendus? Apakah tangan kita benar-benar bau? Lupakan. Segel saja titik akupunturnya. Bang. Keempat bersaudara yang cerewet dengan cepat menyegel acu poin permaisuri. Permaisuri gemetar sebelum gerakannya berhenti tiba-tiba. Dia memelototi keempat saudara Skope dengan ganas seolah-olah dia ingin membunuh mereka. Sebagai permaisuri yang terhormat, dia merasa malu disandera oleh 4 orang dusun. Permaisuri memelototi keempat saudara lingkup, tetapi mereka mengabaikannya dan menyeretnya dengan cepat. Ketika mereka tiba, mereka tersenyum pada Stella dan berkata, "Saudari, kami kembali." Pada saat yang sama, mereka memandang Daryl dengan penuh kemenangan dan mencoba memancing beberapa pujian darinya. Kakak ipar, tidakkah kamu senang kami membantumu menyelamatkan seseorang? Ya, kakak ipar, kami melakukan banyak upaya untuk menyelamatkan temanmu, tetapi kamu tidak perlu membayar kami. Perlakukan saja suster junior lebih baik di masa depan. Iya, miliki beberapa anak dengan suster junior dan biarkan mereka menjadi murid kami. Itu saja. Mereka mengobrol dengan penuh semangat sementara Daryl tersenyum pahit. Berbuat salah. Beberapa detik kemudian, Daryl berkata, "Kamu telah melakukan kesalahan. Ini bukan temanku." Daryl mencuri pandang ke arah permaisuri ketika dia mengatakan itu. Permaisuri adalah ibu Yvette, dan dia tampak anggun dan mungil. Tak perlu dikatakan, Yvette mengikuti sosok dan kecantikannya yang menawan. Seseorang tidak akan dapat menemukan aura penyendirinya pada wanita rata-rata lainnya. Bahkan ketika dia tertangkap, dia membawa dirinya dengan cara yang bermartabat yang tidak bisa dibandingkan dengan orang lain. Dia tampak terhormat.